Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Dalam pembelajaran dikenal dengan dua jenis penilaian, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Penilaian acuan patokan menunjukkan sampai mana batas kemampuan siswa mencapai kriteria kemampuan atau keberhasilan yang ditentukan, dan skor yang demikian tidak tergantung dari kemampuan siswa-siswa lain. Penilaian acuan patokan berasumsi bahwa hampir semua siswa bisa belajar apa saja namun waktunya berbeda. Konsekuensi acuan ini adalah adanya program remedial dan pengayaan. Siswa yang belum memiliki kemampuan minimal seperti yang disyaratkan harus belajar lagi atau mengulang lagi kegiatan belajarnya sampai kemampuannya mencapai standar minimal yang telah ditetapkan. Sedangkan bagi siswa yang telah mencapai standar minimal dapat menempuh pelajaran selanjutnya atau diberi pelajaran tambahan, yaitu yang disebutkan dengan pengayaan. Selanjutnya ada penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma berasumsi bahwa kemampuan manusia itu berbeda-beda dan dapat digambarkan menurut distribusi normal. Perbedaan ini harus ditunjukkan oleh hasil pengukuran. Dari hasil pengukuran melalui hasil tes, seorang siswa dibandingkan dengan siswa lain dalam kelompoknya, sehingga dapat diketahui posisi siswa tersebut. Dasar penilaian yang digunakan pada PAN adalah kurva normal. Penilaian ini bersifat relatif, sebab dapat bergeser ke atas maupun ke bawah. Pergeseran ini tergantung pada harga kedua besaran dan yang diperoleh di dalam kurva normal tersebut. Besaran nilai pada sistem penilaian yang didasarkan pada distribusi normal, yakni dari seluruh peserta tes dalam suatu kelompok terdapat 7% dari seluruh peserta tes akan memperoleh nilai baik sekali, 24% dari seluruh peserta tes akan memperoleh nilai baik, 38% dari seluruh peserta tes akan memperoleh nilai cukup, 24% dari seluruh peserta tes akan memperoleh nilai kurang, dan 7% dari seluruh peserta tes akan memperoleh nilai kurang sekali. Ciri-ciri PAP dan PAN. Ciri-ciri penilaian acuan patokan yaitu terdapat kemampuan kognitif minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik, adanya kemampuan psikomotorik dan sikap mental minimal sebagai persyaratan, meletakkan perbedaan latar belakang peserta didik sebagai unsur individual, dapat difungsikan sebagai embrio tes baku, tidak kooperatif terhadap kelompok sehingga dapat melemahkan semangat kompetisi. Sedangkan ciri-ciri penelitian acuan norma adalah PAN digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam komunitasnya seperti di kelas, sekolah, dan sebagainya. PAN menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Nilai hasil PAN digunakan untuk menunjukkan kedudukan peserta didik atau peringkatnya dan komunitasnya atau kelompoknya. Penilaian normatif memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentang tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya, mulai dari yang sangat istimewa sampai dengan yang mengalami kesulitan yang serius. Kriteria penyusunan PAP dan PAN yaitu: yang pertama ada penilaian acuan patokan. Penelitian hasil tes peserta didik menggunakan acuan kriterium, maksudnya nilai yang guru berikan kepada peserta didik harus memiliki standar mutlak. Jadi, guru harus membandingkan skor mentah hasil ujian masing-masing peserta didik dengan skor maksimal ideal yang mungkin dapat dicapai oleh peserta didik. Yang kedua adalah penentuan nilai menggunakan PAP. Ini tinggi rendahnya nilai masing-masing peserta didik mutlak berdasarkan dari tinggi rendahnya skor yang dapat dicapai oleh peserta didik yang bersangkutan. Yang ketiga, rumus yang digunakan yaitu skor mentah atau skor maksimum ideal dikali 100. Setelah itu nilai-nilai peserta didik diterjemahkan menjadi nilai huruf yang telah disepakati di setiap sekolah seperti
Nilai 85 ke atas sama dengan A. Nilai 75 sampai 84 sama dengan B. Nilai 65 sampai 74 sama dengan C. Selanjutnya ada kriteria penilaian acuan norma. Yang pertama, tidak ditekankan untuk mengukur penampilan yang ekstra dari behavioral objektif. Dengan kata lain, soal-soal pada PAN tidak didasarkan atas pengajaran yang diterima atau atas keterampilan atau tingkah laku yang diidentifikasikan sebagai sesuatu yang dianggap relevan bagi pelajar siswa. Yang kedua, ada proses belajar. Penilaian nilai normatif pada umumnya banyak dilakukan oleh seorang guru. Yang ketiga, ada penekanan dalam penilaian untuk proses belajar. Seseorang mengacu pada ketentuan atau norma yang berlaku di sekolah. Yang keempat, seorang guru dapat menggunakan acuan normatif nasional. Selanjutnya ada tujuan PAP dan PAN. Tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. PAP sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil sebab belajar peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan, dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pecahannya. Sedangkan tujuan penilaian acuan norma adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok tingkat kemampuan, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Secara ideal, pendistribusian tingkat kemampuan dalam suatu kelompok menggambarkan suatu kurva normal. Ada persamaan dan perbedaan penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan mempunyai beberapa persamaan. Yang pertama, penilaian acuan norma dan acuan patokan memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentuan fokus item yang diperlukan. Tujuan tersebut termasuk tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Yang kedua, kedua pengukuran memerlukan sampel yang relevan digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Sampel yang diukur mempresentasikan populasi peserta didik yang hendak menjadi target akhir pengambilan keputusan. Yang ketiga ada untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang peserta didik. Kedua pengukurannya sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam satu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. Yang keempat ada keduanya mempersyaratkan perumusan secara spesifik perilaku yang akan diukur. Yang kelima, keduanya menggunakan macam tes yang sama seperti tes subjektif, tes karangan, tes penampilan atau keterampilan. Yang keenam ada keduanya dinilai kualitasnya dari segi validasi dan reliabilitasnya. Yang ketujuh ada keduanya digunakan di dalam pendidikan walaupun untuk maksud yang berbeda. Selanjutnya penilaian acuan norma dan penelitian acuan patokan juga mempunyai beberapa perbedaan. Yang pertama, penilaian acuan norma biasanya mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir es untuk setiap perilaku. Sedangkan penelitian acuan patokan biasanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir es untuk setiap perilaku. Yang kedua, ada penilaian acuan norma menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Sedangkan penilaian acuan patokan menekankan penjelasan tentang apakah perilaku yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Yang ketiga ada penilaian acuan norma lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah dan sulit. Sedangkan penelitian acuan patokan mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. Yang keempat, penilaian acuan norma digunakan terutama untuk survei, sedangkan penilaian acuan patokan digunakan untuk penguasaan. Setelah itu, ada kekurangan dan kelebihan dari PAP dan PAN. Kekurangan PAP adalah yang pertama, relatif sedikit rumit
karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria standar. Yang kedua ada lebih menekankan hasil daripada proses. Yang ketiga, kadang dalam akademisi kurang kompeten dan kurang percaya diri untuk membuat penilaian profesional. Yang keempat ada tidak selalu mudah bagi akademisi untuk mengubah suatu kebiasaan dari menilai dengan berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria siswa atau mahasiswa dapat mempertanyakan nilai mereka. Sedangkan kelebihan dari PAP adalah dapat membantu guru merancang program remedial. Yang kedua, menilai lebih transparan, yakni sebuah penilaian dengan menggunakan rubrik atau skema penilaian. Yang ketiga, ada penelitian lebih dapat diandalkan karena menggunakan standarisasi dan menggunakan kriteria minimal. Yang keempat, nilai dari peringkat lebih dapat dirundingkan. Adapun kekurangan dari PAN. Yang pertama, sedikit menyebutkan kompetensi atau tujuan pembelajaran secara kualitas pembelajaran siswa, apa yang mereka ketahui atau yang dapat mereka lakukan. Yang kedua, tidak fail karena peringkat siswa tidak hanya beruntung pada tingkatan presentasi, tetapi juga ada presentasi lainnya. Yang ketiga, tidak dapat diandalkan. Siswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya. Yang keempat, kurang transparan karena hasil penilaian akhir tidak diketahui para siswa. Sedangkan kelebihan PAN adalah yang pertama, dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Yang kedua, dapat membedakan kemampuan antara peserta didik yang pintar, yakni dengan membedakan kelompok atas dari bawah. Yang ketiga, fleksibel, yakni dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. Baiklah, sedikit saja penjelasan dari saya tentang penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.